Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata KPK, Ustadz Khalid bukan koruptor, tapi korban. Itu sudah mendaftarkan dirinya, sudah mendaftarkan diri di tahun 2024 untuk berangkat haji dengan haji furoda. Ya. Tapi kemudian ada oknum dari Kementerian Agama yang menyampaikan bahwa Ustadz, ini pakai kuota haji khusus saja, ini resmi, gitu ya. Resmi KPK menyatakan Ustadz Khalid Basalamah bukan pelaku penyuapan, melainkan korban pemerasan oknum Kementerian Agama. Kejadiannya bermula saat beliau mendaftarkan 122 jemaah lewat jalur furoda. Oknum menawarkan jalan pintas, bisa berangkat cepat asal bayar uang percepatan ribuan dolar per orang. Kita simak penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Khalid Basalamah beserta sekitar 120 jamaahnya itu sudah mendaftarkan dirinya, sudah mendaftarkan diri di tahun 2024 untuk berangkat haji dengan haji furoda. Ya. Tapi kemudian ada oknum dari Kementerian Agama yang menyampaikan bahwa Ustadz, ini pakai kuota haji khusus saja, ini resmi, gitu ya, gitu. Tapi kan ditanya lagi, kuota haji khusus kan juga harus ngantri. Ada antrinya, tapi berbeda ya dengan yang kuota haji yang reguler. Kalau reguler itu sampai dengan 15, 20, sampai bahkan ada yang 30 tahun. Nah ini kalau kuota haji khusus itu tetap ngantri juga, setahun, 2 tahun tidak salah ya, seperti itu. Ditanya, lah ini kami mau berangkat tahun ini gitu ya, T0 istilahnya. Jadi daftar tahun itu, berangkat di tahun itu juga, seperti itu. Nah, oknum dari Kemenak ini kemudian menyampaikan, ya ini juga berangkat di tahun ini, tapi harus ada uang percepatan. Nah, memberikanlah uang percepatan, kalau tidak salah itu 2.400 ya, per kuota, 2.400 US ya, dolar seperti itu. Kan range-nya macam-macam, ada yang 2.400 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Nah, kemudian dikumpulkanlah uang itu sama Ustadz KB ini, kumpulkan. Nah, diserahkanlah kepada oknum. Nah, mereka berangkat nih, berangkat haji. Tahun itu juga benar seperti yang dijelaskan oleh si oknum tersebut tahun itu. Kemudian setelah pelaksanaan haji, ada pansus ya di DPR yang kemudian untuk melihat pembagian kuota haji ini. Dibuatlah pansusnya karena takut gitu ya, karena ada ketakutan dari si oknum ini, kemudian dikembalikanlah uang itu yang tadinya sudah diserahkan nih sebagai uang percepatan itu, diserahkanlah kembali ke Ustadz Khalid Basalamah. Nah, uang itulah yang kemudian dalam proses penyidikan itu penyidik sita dari Ustadz Khalid Basalamah sebagai bukti bahwa memang di dalam pembagian kuota ini ada sejumlah uang yang diminta oleh oknum dari Kemenak gitu ya. Jadi istilahnya pembagian kuota itu tidak begitu saja gitu, dibagi yang sudah dibagi gitu, silakan, ini enggak, tapi ada sejumlah uang yang diminta kepada jamaah. Itu buktinya yaitu yang sekarang kita cita dari Ustadz Khalid Basalamah, dikumpulkan dari jamaah, diserahkan kepada oknum yang meminta, oknum Kementerian Agama minta sebagai uang percepatan, alasannya karena kuota haji khusus ini bisa berangkat tahun itu juga, gitu. Seharusnya kan tetap ngantri nih, ngantri 2 tahun seperti itu. Nah, ada yang 2 tahun. Nah, ini bisa berangkat juga. Nah, itu kita saat ini pada tahap mengumpulkan bukti-bukti seperti itu, karena mohon diingat rekan-rekan, lebih dari 100 travel ya, yang ada 100 travel. Jadi itu kita harus istilahnya satu-satu kita ini panggil, satu-satu kita lihat untuk, nah ini karena beda-beda nih, jumlahnya beda-beda, besarannya beda-beda.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jelas ya bahwa resmi KPK menyatakan Ustadz Khalid Basalamah bukan pelaku penyuapan, melainkan korban pemerasan oknum Kementerian Agama. Kejadiannya bermula saat beliau mendaftarkan 122 jemaah lewat jalur furoda. Oknum menawarkan jalan pintas, bisa berangkat cepat asal bayar uang percepatan ribuan dolar per orang. Dana itu sempat diserahkan melalui biro perjalanan, tapi kemudian dikembalikan penuh. Uang tersebut akhirnya diserahkan ke KPK sebagai barang bukti. Kasus ini membuka tabir bobroknya distribusi kuota haji tambahan tahun 2024. Kini penyelidikan KPK masih berjalan, publik menunggu transparansi, dan pemerintah dituntut memperbaiki sistem agar ibadah suci tidak lagi jadi ladang permainan oknum. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini, semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fikum. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe.